Hasil perkebunan teh menjadi salah satu andalan komoditas ekspor Indonesia. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor teh terbesar di dunia. Teh sudah lama dikenal di Indonesia. Tanaman teh sudah diketahui di Indonesia sejak masa pendudukan kolonial Hindia Belanda tahun 1686. Perkebunan teh di Hindia Belanda membuka banyak perkembangan ekonomi, termasuk perkebunan teh di wilayah Garut yang juga sudah dikenal sejak abad ke-16. Teh merupakan bahan minuman yang secara universal dikonsumsi di banyak negara, serta di berbagai lapisan masyarakat. Hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa setelah air, teh adalah jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi. Seiring perkembangan dunia, teh semakin populer hingga ke seluruh pelosok dunia. Perkebunan teh memberikan dampak positif bagi lingkungan, seperti membantu mempertahankan sistem hidrologi, mencegah erosi pada tanaman teh yang telah produktif, menyerap karbon dioksida, dan menghasilkan oksigen, serta dapat menjadi alternatif pilihan fasilitas rekreasi atau agrowisata. Di balik indahnya hamparan hijau perkebunan teh yang kita nikmati saat ini tersimpan sejarah yang kuat. Ada kisah yang dilalui tanaman perdu ini hingga menjadi emas hijau yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Sejarah panjang teh di Indonesia berawal dari masuknya tanaman penghasil teh pertama kali dalam bentuk teh pada tahun 1684. Teh dibawa ke Batavia oleh Andreas Kleder. Beliau adalah seseorang berkebangsaan Jerman dan pada kala itu teh hanya sebagai tanaman hias. Teh baru mendapatkan perhatian pemerintah kolonial pada tahun 1724 dan mendatangkan biji teh dari Cina dalam jumlah yang banyak. Hingga pada tahun 1826, teh berhasil ditanam untuk melengkapi kebun raya Bogor. Kemudian, setahun kemudian, teh ditanam di kebun percobaan Cisurupan Garut dan Wanayasa Purwakarta, Jawa Barat. Perkebunan teh di Indonesia tersebar di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Tempat perkebunan teh yang terluas terdapat di daerah Jawa Barat, dan sebagian besar perkebunan tersebut dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk BUMN. Komoditas teh dihasilkan dari pucuk daun tanaman teh melalui proses pengolahan tertentu. Tahukah kamu, teh dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis, yaitu teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih. Oke, mari kita bahas satu persatu klasifikasi atau jenis-jenis teh. Yang pertama, teh hijau. Teh hijau merupakan hasil pengolahan daun teh segar yang dalam proses pengolahannya tidak memerlukan proses fermentasi, hanya dengan cara menginaktifkan enzim polifenol oksidase. Jenis teh yang selanjutnya, teh hitam. Teh hitam merupakan hasil olahan pucuk daun yang sudah mengalami tahap fermentasi. Akibatnya, jenis teh ini mengandung mikroorganisme yang disebut golden flowers. Jenis teh ini banyak diproduksi di daerah Anhua, Provinsi Hunan, Cina. Teh hitam sangat bagus
bagi orang yang membutuhkan energi dengan sangat cepat. Namun, bagi orang yang sensitif terhadap kafein, sebaiknya menghindari mengkonsumsi jenis teh ini. Karena di dalam teh hitam ini mengandung kafein tertinggi, sekitar 40 mg per cangkirnya. Dan teh hitam ini memiliki rasa yang cukup pahit. Jenis teh yang ketiga, teh oolong. Teh oolong dihasilkan dari Taiwan. Tetapi di Indonesia sendiri sudah memproduksi jenis teh oolong dengan kualitas yang sangat bagus. Teh oolong digolongkan ke dalam mutu antara jenis teh hijau dan teh hitam karena dalam proses pengolahannya memerlukan fermentasi yang sedikit. Bentuknya yang menggulung atau seperti diputir menjadi keindahan atau keunikan tersendiri untuk teh oolong ini. Nah, jenis teh yang terakhir, teh putih. Jenis teh putih ini dibuat dari pucuk daun yang tidak mengalami oksidasi. Dan sewaktu belum dipetik, jenis teh ini dihalangi dari sinar matahari untuk menghambat pembentukan klorofil. Teh putih ini memiliki rasa yang halus dan enak di lidah. Produksi teh putih ini tidak bisa banyak karena yang dijadikan teh putih ini hanya daun pucuknya saja. Berikut, saya jelaskan mesin-mesin yang digunakan dalam proses pembuatan teh. Mesin layuan berfungsi untuk mengurangi kadar air daun teh sehingga teh menjadi layu serta mempermudah proses penggilingan. Mesin saringan berfungsi untuk memilah teh sesuai dengan kriteria. Mesin Jackson berfungsi untuk mengeluarkan getah pada teh. Mesin repeat roller berfungsi untuk pengeringan daun teh yang pertama dengan cara dipanaskan. Dan yang terakhir, mesin Baltic berfungsi untuk pengeringan daun teh yang kedua. Setelah proses ini, pucuk teh telah menjadi teh dan siap untuk dikemas. Khususnya kumaha Bu? Biasanya seuneu dianggo kanggo manfaat gitu. Biasa menurunkan kadar lemak. Menurunkan kadar lemak. Cuman ya hari biasa mah kan misalkan orang pas mambaso kan suku cinta lainnya ngadorong ieu lemak biasa mah. Bu, aya ciri khas teh hijau dibanding teh yang lain sangat di sini. Oh, ciri khasnya iya tentang rasa. Kalau teh hitam kan bentan deui mesinna, kalau teh hijau bentan deui mesinna. ini mah teh hijau. Bentan deui cara pengolahanna, mesinna bentan deui. Sama teh hijau. Manfaat mengonsumsi teh hijau bagi kesehatan manusia yang pertama, menurunkan resiko kanker pankreas. Menurut Wang et al. Pada tahun 2012, wanita yang mengonsumsi teh memiliki resiko yang lebih rendah terkena kanker pankreas dibandingkan dengan wanita yang tidak mengonsumsi teh secara teratur. Peningkatan asupan teh dikaitkan dengan penurunan resiko kanker pankreas dengan resiko 43% di antara wanita yang mengonsumsi lebih dari 150 gram daun teh kering per bulan. Durasi mengonsumsi teh lebih lama juga dikaitkan dengan berkurangnya resiko kanker pankreas. Menurut Yang et al. Pada tahun 2009, senyawa yang terkandung dalam teh hijau atau polifenol, terutama pada epigalakotekin, galat atau EGCG, ini dapat menghambat karsinogenesis spektrum kanker. Kemudian manfaat yang kedua, menurunkan resiko diabetes. Menurut Wagner et al. Pada tahun 2002 dalam penelitiannya menyampaikan senyawa flavonoid
epigalakotekin galat atau EGCG ini dapat meniru insulin dan mampu meningkatkan jumlah tirosin. EGCG ini mampu memodifikasi metabolisme glukosa yang menguntungkan untuk mengobati diabetes dan menyarankan EGCG ini atau turunannya sebagai agen anti-diabetes. Kemudian, manfaat yang ketiga, menurunkan kadar asam urat. Menurut Rohdiana, pada tahun 2015, senyawa bioaktif terutama kafein ini yang memberikan rasa pahit pada seduhan teh diyakini dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah. Asam urat dalam tubuh diproduksi dari hasil reaksi kimia antara satin dan satin oksidase. Dengan mengonsumsi kafein dapat menghambat reaksi antara satin dan satin oksidase sehingga dapat mengurangi pembentukan asam urat dalam tubuh. Dampak negatif minum teh jika dikonsumsi berlebihan. Pertama, cemas, gelisah, dan stres. Sama seperti kopi, teh juga mengandung kafein. Jika kafein masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang berlebihan, maka dapat memicu efek samping yang berupa rasa cemas, gelisah, bahkan stres. Yang kedua, heartburn atau asam lambung. Ditandai dengan rasa perih dan terbakar di dada karena naiknya isi lambung ke kerongkongan. Senyawa kafein dalam teh mampu memicu isi lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Bukan itu saja, kafein merangsang produksi asam lambung yang berlebihan. Yang ketiga, mengganggu penyerapan zat besi. Senyawa tanin dalam teh beresiko mengganggu penyerapan zat besi. Jika sudah begitu, kamu akan mengalami gangguan penyerapan salah satu mineral penting dalam saluran pencernaan. Hal tersebut dapat menjadi pemicu defisiensi zat besi. Yang keempat, sulit untuk tidur. Senyawa kafein dalam teh juga dapat memicu kesulitan tidur. Hal tersebut dikarenakan kafein bekerja dengan menghambat produksi hormon tidur atau melatonin. Jika sudah kesulitan tidur, maka kamu beresiko mengalami kelelahan, gangguan memori, bahkan obesitas. Yang kelima, sakit kepala dan pusing. Efek samping yang satu ini akan berbeda pada masing-masing orang. Jika kamu mengalami sakit kepala atau pusing hanya minum secangkir atau 2 cangkir teh, sebaiknya hindari minuman yang satu ini. Yang keenam, mual. Teh yang mengandung tanin juga mampu mengiritasi organ pencernaan. Jika kadarnya dalam tubuh berlebihan, maka dapat memicu sakit perut dan mual. Masuk lagi sini 12 tahun. Yang lama mau 39 tahunan di sini. Halo Ibu. Kami dari mahasiswa Stikes Kampung Sada, Bu. Oh iya, Neng. Oh yes, Neng. Sok Neng sok ngelawan Neng. Mau Ibu pada ninggalannya, Uyos? Iya, Neng sok mangga Neng. Suka diproduksi kemana, Bu? Suka didistribusi kemana biasanya? Ke Bandung.
Dadah. Apalagi ini. Jadi kumaha videona kumaha habis